Mister TV. Ya, beginilah penampakan dari tempat pembuangan akhir terjun sampah Kota Medan. Masih terlihat masyarakat yang ada di sekitar dapat melakukan pencarian barang-barang bekas untuk menafkahi kehidupan sehari-hari. Tempat pemrosesan akhir atau TPA merupakan tempat krusial di suatu daerah karena menjadi media pengembalian sampah ke lingkungan asalnya. Di Kota Medan dikenal dua TPA, yakni TPA Terjun yang terletak di Kecamatan Medan Marelan dan TPA Namo Bintang di Pancur Batu. Namun saat ini TPA Namo Bintang tidak lagi beroperasi sehingga TPA Terjun menjadi satu-satunya TPA yang beroperasi dan menampung sampah dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2013, tumpukan sampah yang ada di TPA Terjun sudah mencapai 25 meter. TPA Terjun mulai dioperasikan pada tanggal 7 Januari 1993 yang berlokasi di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan luas lokasi 14 hektar dan pemilikan lahan pemerintah Kota Medan. Pengelolaan TPA ini masuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. Puluhan pemulung tanpa ikut memilih sampah dan menjual kembali hasil pungutan sampah di TPA. Sementara truk sampah hilir mudik setiap menit untuk mengangkut sampah ke TPA. Sebanyak 2 ekskavator juga dioperasikan untuk menumpuk dan menyebarkan sampah di TPA. Dari data yang dihimpun, TPA Terjun memiliki luas lahan 14 hektar dengan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan yakni sistem open dumping sampai di tahun 2023. Direncanakan pada Maret 2023 lalu, open dumping sudah tidak digunakan lagi dan beralih pada sistem sanitary landfill. Namun begitu, mulai dari tahun 1993 hingga 2023, sistem open dumping ini telah beroperasi. TPA Terjun mempunyai 2 zona terbagi atas zona tidak aktif dan zona aktif. Zona tidak aktif di TPA Terjun sudah tidak dipergunakan dalam hal kegiatan ataupun pengoperasian pemaparan sampah. Zona tidak aktif tersebut telah ditimbun dengan tanah, pengadaan tanah dengan menggunakan anggaran tahun berjalan. Polusi udara menjadi penyebab paling utama akibat bau dan asap yang ditimbulkan dari sistem pembakaran sampah tersebut. Dari segi itulah banyak timbul berbagai penyakit yang dirasakan masyarakat. Terkhusus bagi anak-anak yang terpapar akan membuat imunitasnya rendah sejak lahir. Bukan hanya polusi, penyakit lain juga bisa timbul akibat kondisi lingkungan yang lembab jika musim hujan. Dengan kondisi seperti ini, tentunya potensi terhadap penyakit demam berdarah akan sering terjadi. Ya tentunya kemana ya merasa juga. Ya namanya kita tinggalnya di sini, ya apa boleh buat. Ya adalah kita jalani aja lah. Mau pindah kemana? Ke ini, ke Semarang duitnya banyak. Ya ini dulu ini dia rawa. Dulu ini sawah ini ini kalau pemerintah ini kami ya paling kalau berobat ya sendirilah. Kalau kita nggak ada duit ya puskesmas, kalau kita ada duit ya dokter sendiri kita panggil. Semenjak penggabungan TPA Laici ke TPA Terjun ini seperti apa, Bu? Dampaknya tambah lah karena kan mobil kemarin semua untuk sampah karena kosnya. Ini kalau 100 unit lebih loh seharinya. Lebih. Kalau terkait kesehatan, Bu, biasanya penyakit apa sih yang di sini kebanyakan di batuk sama flu. Batuk sama karena kan hirup udara ini kan ini terus bersin gitu. Diare juga ya. Apalagi saat pembakaran, Bu, gimana, Bu? Asap, batuk-batuk lah kita kan asapnya. Napas mau rontok.
Menurut pengamat sosial menilai TPA tersebut jarak dari pemukiman warga sangatlah dekat. Seharusnya pembangunan TPA harus melihat potensi buruk yang akan ditimbulkan, serta pembangunan taman yang baru saja dibangun adalah regulasi yang tidak tepat. TPA ini bukan menjadi isu baru ya bagi terutama masyarakat Kota Medan, terutama bagaimana pemerintah Kota Medan menyusun langkah-langkah strategis. Semenjak saya pernah melakukan penelitian yang berkenaan dengan pendamping dan sanitary landfill di tahun 2022. Dari segi sosiologi dan dari segi pemberdayaan masyarakat, memang TPA itu menjadi salah solusi yang praktis ya. Apalagi memang TPA terjun itu menjadi harapan bagi Medan, terutama dalam hal untuk menampung sampah-sampah dan juga menampung produk ataupun hasil dari rumah tangga itu dengan baik. Ada beberapa dampak yang harus diperhatikan karena saya dengar dan prospek TPA itu juga agak sedikit kurang produktif ya dari segi sosial, terutama untuk masyarakat yang berada di dalam sekitar. Tapi memang belakangan hari juga ada wacana dibangunnya tempat wisata praktis ya di TPA terjun. Ya, ada semacam green waste yang dilakukan, yaitu hasil open dumping itu ditimpa tanah, kemudian dibangun tempat semacam joglo yang bisa didudukin orang, dan itu saya rasa langkah yang ya dari segi positif, tapi ada dampak yang akan terjadi berkaitan dengan space dan land use itu, tanah itu, dan space tanah yang memang semakin lama semakin berkurang. Saya rasa seperti itu. Satu, dampak kesehatan ya, terutama ya bau, analisis mengenai dampak lingkungan yang memang saya rasa memang Pemko Medan sudah paham mengenai rumus.